Malam ini saya mau bahas sedikit atau merefresh sedikit ya materi tentang keperawatan jiwa, di mana kita akan membahas tentang 7 diagnosa kejiwaan. Biasanya 7 diagnosa ini kita bakal dapat di mata kuliah keperawatan jiwa. Nah, sebelum turun praktek terutama di profesi nanti, perlu sih teman-teman sudah pahami apa-apa saja jenis keperawatan jiwa, definisinya bagaimana setiap diagnosa kejiwaan itu, lalu bagaimana cara membuat pohon masalah dan melakukan strategi pelaksanaan nantinya saat mendapatkan case untuk merawat pasien jiwa. Nah, jadi tanpa berlama-lama ya, kita langsung bahas saja tentang jenis-jenisnya dulu, jenis-jenis diagnosa kejiwaan. Sesuai judulnya tadi, ada 7 memang untuk diagnosis kejiwaan yang kita tahu. Nah, yang pertama itu ada halusinasi. Halusinasi ini kayak apa sih? Halusinasi ini simpelnya kita bisa bilang sebagai gangguan persepsi sensori atau lebih ke arah panca indera manusia. Jadi biasanya halusinasi ini dikaitkan dengan sistem panca indera manusia yang salah mengira sesuatu itu tidak semestinya atau seharusnya. Kayak ibaratnya halusinasi penglihatan. Pasien-pasien nanti itu melaporkan kalau dia melihat sebuah bayangan yang sebenarnya tidak ada. Halusinasi pendengaran, mendengar suara-suara yang sebenarnya tidak ada wujudnya atau tidak ada realnya begitu. Nah, untuk yang kedua, waham. Nah, waham itu adalah kondisi kejiwaan atau diagnosis kejiwaan yang dia memiliki keyakinan yang salah terhadap sesuatu. Ini adalah gangguan sistem atau proses berpikir di mana dia meyakini sesuatu hal yang tidak sesuai dengan realita yang dia alami sekarang. Contohnya pasien-pasien jiwa yang sudah memiliki waham lama itu biasanya dia mengaku menjadi sesuatu, misal dia mengaku menjadi gubernur atau mengaku menjadi raja goa kah, atau mengaku menjadi raja sebuah wilayah, karena itu kan hal-hal yang tidak sesuai dengan realitanya. Itu orang-orang yang waham seperti itu. Dia ke arah gangguan proses berpikirnya. Lalu ada defisit perawatan diri. Defisit perawatan diri itu lebih ke arah kurangnya perhatian mereka terhadap perawatan dirinya. Kita bisa lihat nanti dari data objektifnya kayak rambutnya acak-acakan, bau tubuhnya sudah menyengat, kukunya tidak dipotong. Ya seperti itulah ibaratnya defisit perawatan diri. Nah, lalu ada RPK, resiko perilaku kekerasan. Nah, ini sudah jelas pasien-pasien dengan diagnosa RPK itu cenderung ingin melakukan kekerasan atau ingin melakukan pemukulan, seperti itu teman-teman. Lalu ada HDRK. Nah, HDRK ini apa? Harga diri rendah kronik. Biasanya ini pasien-pasien dengan HDRK itu biasanya menunjukkan gejala-gejala seperti judgement terhadap dirinya itu sangat-sangat ekstrim. Kayak ibaratnya dia habis dipecat dari pekerjaannya atau usaha yang bangkrut sehingga menjudge dirinya sebagai orang yang tidak sukses sama sekali, yang tidak bisa menghidupi keluarganya. Ibaratnya dia ini memiliki harga diri yang sangat rendah lah atau ekstrim. Penilaian terhadap dirinya itu sangat ekstrim sekali sehingga mengakibatkan nantinya bisa ke arah diagnosa lainnya. Lalu ada RBD, risiko bunuh diri. Ya, ini sudah tidak perlu dijelaskan. Pasien-pasien dengan RBD ini sangat-sangat berkemungkinan besar akan melakukan tindakan bunuh diri. Nah, lalu untuk yang terakhir isolasi sosial, ya seperti namanya isolasi, berarti pasien ini cenderung mengurung diri, susah mengobrol dengan orang lain, susah melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, ini disebut dengan isolasi sosial. Nah, itu tadi jenis-jenis diagnosa jiwanya ya teman-teman ya. Selanjutnya kita bahas lagi nih. Setelah mengetahui jenis-jenis diagnosa kejiwaan, kita akan berpindah ke pohon masalah. Ini untuk anak-anak keperawatan ya, terutama yang ingin menyusun sebuah case untuk melihat bagaimana sih diagnosis utamanya ini dari pasien yang sedang saya ambil atau saya jadikan pasien kelolaan. Nah, di pohon masalah itu kita punya yang namanya etiologi, diagnosa core problem atau diagnosa atau core problem dan efek. Nah, jadi kita harus menentukan dulu nih etiologinya apa, terus core problem atau diagnosanya sekarang itu apa, lalu efeknya nanti apa, supaya kita bisa melakukan intervensinya sesuai dengan diagnosa pasien. Nah, yang perlu dicatat juga saat membuat diagnosa atau mengangkat diagnosa atau core problem, kalian harus mengingat yang namanya here and now. Jadi disesuaikan dengan kondisi pasien sesuai saat kalian mengkaji. Itu menjadi diagnosis utamanya atau core problem utamanya. Nah, kita punya soal di sini nih. Seorang perempuan usia 23 tahun dibawa ke RSJ dengan riwayat melakukan pemukulan terhadap tetangganya tanpa alasan yang jelas. Ketika dikaji, pasien mengatakan sering melihat bayangan hitam dan kerap kali mendengar suara yang menyuruhnya untuk memukul orang lain. Saat dilakukan pengkajian ke keluarga pasien, didapati pasien 1 bulan lalu diputuskan oleh laki-laki yang telah menjalin hubungan dengannya lebih dari 3 tahun. Sejak itu, pasien sering mengurung diri di kamar.
Tentukan pohon masalah dari masalah tersebut. Nah, kalau teman-teman dapat soal seperti ini, jangan langsung terpaku, ini pasien dibawa ke RSJ dengan pemukulan. Nah, ini diagnosis utamanya. Oh, enggak gitu. Tapi lihat di sini kata-katanya. Ada tulisan ketika dikaji. Ini tulisan ketika dikaji. Ini menjadi poin utama untuk mengangkat core problem atau diagnosa utamanya. Di mana ketika dikaji, pasien mengatakan sering melihat bayangan hitam dan kerap kali mendengar suara yang menyuruhnya untuk memukul orang lain. Nah, kalau di sini kan bisa disimpulkan pada saat teman mengkaji, berarti itu kan kita pakai sistem yang ini, here and now, sekarang dan di sini, atau pada saat kalian mengkaji. Sehingga pada saat kalian mengkaji itu yang menjadi diagnosa utamanya. Maka dari itu di sini kita bisa menyimpulkan bahwasan diagnosis utamanya adalah ya halusinasi. Nah, halusinasi toh untuk diagnosis utamanya. Nih halusinasi. Nah, sudah didapatkan untuk core problemnya. Nah, pada saat core problemnya sudah didapatkan, teman-teman kembali melihat soalnya untuk menentukan etiologinya apa atau penyebabnya ini apa, penyebab utamanya ini apa. Nah, pada saat dari soalnya kita lihat ternyata penyebab utamanya adalah dia diputuskan oleh laki-laki yang telah menjalin hubungan dengannya lebih dari 3 tahun. Nah, itu kan berarti bisa kita simpulkan dia memiliki keberdukaan berlebihan, sehingga hal tersebut memicu dia untuk mengurung diri di kamar. Nah, sejak itu pasien mengurung diri di kamar. Nah, ini data yang sangat akurat untuk melihat bahwasannya ternyata pasien ini etiologi penyebabnya kenapa dia bisa menjadi halusinasi, kita bisa simpulkan bahwasannya dia mengurung diri di kamar, berarti dia ini etiologinya adalah ISOS. Nah, ISOS atau isolasi sosial. Nah, teman-teman bisa langsung simpulkan di sini ISOS. Nah, ISOS, isolasi sosial. Nah, efeknya apa? Nah, untuk mengetahui efek biasanya ada yang namanya alur diagnosa. Nah, itu nanti kita bahas setelah ini. Efek dari halusinasi itu adalah ya tidak lain dan tidak bukan, kalau bukan waham, bisa saja menjadi RPK. Nah, antara dua ini sebenarnya dia. Antara dua ini. Waham atau RPK. Nah, nanti teman-teman bisa lihat, kok bisa sih menentukan efeknya seperti itu? Kok bisa tahu halusinasi bisa menjadi waham atau RPK? Nah, di sini kita bahas. Itu kan tadi contoh cara membuat pohon masalah. Harusnya dibahas dulu sih tadi alurnya. Nah, ini alurnya. Ini teman-teman bisa lihat. Masalah kuratan jiwa. Ini membantu banget untuk kita menganalisis bagaimana sih pohon masalah yang baik dan benar dan sesuai nggak sama masalah pasien kita. Ini dibentuk secara umum dari case-case yang sudah sering didapatkan pada pasien jiwa, yang biasanya beginilah alur runtutannya kalau misalnya mereka terkena suatu diagnosis kejiwaan. Nah, kayak di atas tadi, dari isolasi sosial dia menjadi halusinasi, lalu dari halusinasi dia bisa menjadi RPK, dia juga bisa ke waham sebenarnya di sini. Nah, itu kan alur ini yang membantu kita agar lebih cepat menyelesaikan pohon masalah yang akan kita buat. Tapi jangan terpaku sama pohon masalah ini, tetap disesuaikan dengan soal ataupun data yang teman-teman dapatkan di saat mengkaji pasien. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke, setelah itu kita lanjut nih untuk yang terakhir. Sedikit pengenalan aja dan refresh ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman mendapatkan core problemnya atau diagnosis utamanya, itu kita akan melakukan yang namanya SP atau strategi pelaksanaan untuk mahasiswa keperawatan ya. Nah, apa sih strategi pelaksanaan itu? Nah, ini cara kita untuk membantu pasien agar menyelesaikan core problemnya atau membantu pasien untuk mengontrol core problem atau diagnosis yang sedang dialami. Pada pasien di atas kan halusinasi tuh diagnosis utamanya. Otomatis kita memberikan strategi pelaksanaan. Nah, biasanya SP ini bisa saja dari SP1 sampai SP5. Nah, tergantung dari teman-teman sendiri. Nah, biasanya penggunaan SP ini tidak harus langsung semua diberikan. Biasanya pasien disesuaikan juga dengan minat dan
kemauan pasien, karena biasanya pasien jiwa itu sangat susah untuk dikontrak waktu, sehingga ya kita bisanya saja untuk melakukan SP. Nah, di sini saya punya contoh satu SP1 untuk halusinasi. Nah, untuk SP1 halusinasi itu dia lebih ke arah bagaimana sih kita mengidentifikasi terlebih dahulu komponen halusinasinya. Setelah kita tahu apa saja halusinasi yang dia lalui, halusinasi pendengaran kah, halusinasi penglihatan kah, halusinasi pengecapan atau dan sebagiannya, lalu kita memberikan sedikit bantuan untuk mengendalikan halusinasi tersebut dengan melatih pasien. Yang pertama, sesuai dengan SP1 yang sudah tertera, itu ada yang namanya menghardik atau mengajarkan pasien untuk menghardik halusinasi yang telah dia lalui. Nah, setelah selesai biasanya kita memasukkan jadwal latihan tersebut ke jadwal harian pasien agar pasien tersebut melakukan latihan yang sudah kita berikan tersebut ketika pasien tersebut mengalami halusinasi. Ya, mungkin itu aja sih sedikit yang bisa saya sampaikan ya untuk teman-teman yang mungkin baru akan melakukan atau mempelajari mata kuliah keperawatan jiwa. Nah, ini sangat-sangat bagus untuk bisa merefresh kembali, atau teman-teman yang ingin masuk profesi dan masuk di stase keperawatan jiwa ini mungkin sedikit bisa memberikan refresh kembali terkait materi-materi yang sudah dilewati. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih ya.